Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Jadi apa itu ketahanan nasional? Jadi ketahanan nasional adalah keuletan atau daya tahan suatu bangsa dalam membangun kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dari dalam maupun dari luar, yang bisa membahayakan kehidupan nasional. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sifat ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional memiliki 5 sifat. Yang pertama itu ada mandiri. Mandiri berarti ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan mengandung prinsip tidak mudah menyerah. Nah, yang kedua itu ada dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional suatu negara bisa meningkat ataupun menurun tergantung pada kondisi negara dan juga bangsanya. Nah, yang ketiga adalah menunggal. Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keempat itu adalah wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai hasil dari pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperuntukkan oleh pihak lain sehingga menjadi daya tangkal suatu negara. Nah, dan yang kelima ada konsultasi dan juga kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan juga antagonis, tidak mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi lebih kepada konsultatif dan juga kerjasama dan sifat saling menghargai. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari ketahanan nasional. Yang pertama itu mandiri. Jadi mandiri itu ketahanan nasional itu dia berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang mengandung prinsip percaya tidak mudah menyerah, keuletan. Dan yang kedua itu ada prinsip dinamis. Nah, dinamis itu maksudnya ketahanan nasional itu dia itu tidaklah tetap, dia bisa saja menurun ataupun meningkat tergantung dari situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga tuh berwibawa. Nah, ketahanan nasional itu dia harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan atas-atasnya yang akan memancarkan wibawa dari negara Indonesia. Semakin tinggi ketahanan nasionalnya, maka semakin tinggi pula kewibawaan suatu negara. Nah, yang keempat itu kerjasama dan konsultasi. Nah, ketahanan nasional itu dia itu tidak mengutamakan sikap konfrontatif, tetapi dia tuh mengarah pada kerjasama dan gotong royong. Asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan nasional dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, asas komprehensif integral secara menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, asas komprehensif internasional integral dan secara menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek masyarakat, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan geografis secara utuh, terpadu, seimbang dan selaras. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Ketahanan nasional harus memperhatikan dinamika internal, mawas ke dalam seperti kemandirian dan peningkatan kualitas bangsa, serta eksternal, mawas keluar seperti terhadap pengaruh global dan menjalin kerjasama internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Nah, yang berikutnya itu ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama tuh ketahanan nasional Pancagatra. Ketahanan nasional Pancagatra itu dia berlandaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam sekitarnya, maupun manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua tuh ketahanan aspek ideologi. Nah, pada dasarnya tuh sebuah negara tuh dia harus mempunyai dan membutuhkan filsafat hidupnya sendiri.